Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang Ji. Waalaikumsalam Pak Tuli. Amin amin ya rabbal alamin. Sedulur beriman, kita sering sekali melakukan satu kesalahan itu terus berulang-ulang gitu. Nah ini nanti kita akan tanyakan kepada guru kita Pak Ustadz Danu. Izin Pak, kenapa ya dalam melakukan sesuatu kesalahan itu selalu berulang-ulang? Saya juga gitu, kalau sama istri itu sudah tahu marah nggak boleh, tapi ya tetap aja tuh marah. Mungkin nggak tahu kalau Haji J kelihatannya lebih sabar, dia tuh selalu berulang-ulang. Tahu nggak boleh, tapi berulang lagi. Kadang-kadang udah mau dipikir nih, hati-hati nih, jangan sampai nih bukan ngomong yang itu, ngomong yang lain, jadi salah itu. Kenapa sih sebenarnya Pak Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya, memang itulah gunanya sama seperti orang yang belajar agama, dia baru mengingat-ingat. Yang dinilai oleh Allah Ta'ala itu sebenarnya bukan mengingatnya, tetapi mengamalkan. Oh. Kenapa? Kasih contoh, Mama. Jangan belajar agama tok di titik itu. Belajar gini. Tahu kalau marah itu tidak boleh. Memaafkan itu yang dianjurkan, yang diharuskan istilahnya. Tahu kan? Ilmunya kan tahu marah itu nggak boleh. Betul. Kenapa diulang terus? Nah, berarti karena apa itu? Karena apa? Nah, itulah yang dicari, yang dinilai oleh Allah Ta'ala itu adalah pengamalannya. Tahu marah nggak boleh, amalkan. Kalau memang marah itu nggak boleh, gitu loh. Amalkan. Karena kan mohon maaf, kayak saya tuh misalnya, saya rasa satu kata-kata ini tidak marah, tapi malah membuat marah. Itu sama dengan marah nggak sih? Sama. Makanya di sini, kenapa yang diceritakan banyak para ulama itu menceritakan begini nih. Jadi kalau seseorang itu punya ilmu agama pengetahuan itu bisa menjadi sombong. Betul. Tapi kalau dia tahu ilmunya, kemudian dia mengerjakannya, dia akan menjadi alim. Pembedanya insya Allah hanya di situ. Jadi sebenarnya yang dinilai oleh Allah Ta'ala bukan hafalnya ilmu agama, bukan hafalnya pengetahuan, tetapi adalah amalannya. Makanya kalau kamu udah belajar di titik belajar tidak marah, kenapa masih marah? Kan gitu ya. Satu, itu berhubungan dengan siapa yang kamu hadapi sebenarnya. Istri misalnya. Nah, kalau rata-rata dengan istri, rata-rata dengan anak. Kalau kamu dengan saya kan relatif tidak. Karena seomong-omonganmu saya kualat. Karena seomong-omonganmu aku nggak terpancing emosi tuh masalahnya. Oh, iya. Wah, ini harus dikoreksi. Kamu ngomong apa aja ya nggak pernah terpancing, insya Allah. Kamu ngomong ini nggak, paling aku kan selalu ngasih tahu. Salah kamu yang itu, coba kamu dengerin yang ini, coba lihat yang ini. Kan selalu kamu sampai enggak ini, coba kamu belum paham itu, coba kamu. Dan di titik itu kan saya nyantai aja ngasih tahu kamu. Walaupun umpamanya kalau orang lain bisa aja, kalau kamu ngomong sama istrimu nyebelin kamu itu. Nah, kan jadi gitu sebenarnya Pak. Lah bukan jadi gitu. Kenapa? Karena istrimu juga nggak ngerti caranya, bagaimana caranya saya itu tidak bikin jengkel suami, gimana caranya saya sendiri dengan omongan suami atau menerima gitu. Itu nyantai gitu loh. Kan itu sebenarnya. Dua belah pihak yang harus belajar Pak. Kalau memang titiknya ya memang kalau kamu dengan istrimu ya dua belah pihak. Kalau kamu dengan saya ya enggak, ya biasa aja. Omonganmu ya perlu dikoreksi aja. Jangan sampai nanti padahal itu sebenarnya omongannya buat marah gitu. Iya. Ya kalau orang nggak tahu, kamu itu kalau ngomong sama orang lain, ya orang lain bisa marah sama kamu. Tapi karena saya itu tahu ya, ngapain saya harus marah ya? Itu ya. Kan hanya kamu yang nggak ngerti aja, tinggal saya kasih tahu aja. Nah, itu yang baik sebenarnya gitu ya Pak Ustadz ya? Nah, memang harusnya seperti itu. Disuruh gimana? Gitu. Jadi bukan jengkelnya, gitu loh. Bukan jengkelnya yang dikeluarin. Bener. Karena apa? Kan bisa aja begini nih, kamu ngomong sama saya. Iya. Ya kalau dilihat saya tuh merasa jengkel sama kamu bisa.
Sekali saya ngomong kan kamu kok nggak nyaut ya, 2 kali saya ngomong kok kamu nggak ngeh sih, padahal kamu juga insinyur kan gitu. Gitu, insinyur, pendidikan juga S1, istilahnya pengetahuan agama cukup lah, masa ngomong begini nggak tahu kan gitu. Kalau saya ngikutin ego saya, ya saya kan marah sama kamu. Tapi kalau saya balik nih, saya nggak ngikutin ego saya, kali itu memang nggak ngerti dia kan gitu. Kalau dia nggak ngerti kan saya harus nerangin. Ini penting ini ya. Jadi kayak istri saya gitu, kali dia nggak ngerti gitu ya. Kalau saya itu omongannya sih sebenarnya nggak bikin marah. Enggak, karena nggak ngerti ya. Maksudnya baik. Iya. Akhirnya nggak jadi ngomong jadinya kalau mikir gitu tuh Pak Ustadz ya. Enggak kan, akhirnya kan sama-sama ngerti. Akhirnya kan jelasin, bukan marahnya yang muncul kan gitu. Bukan ngambeknya yang muncul, tapi jelasin kan unsur gitu. hati-hati berbicara akhirnya yang muncul. Iya, semuanya yang ngomong juga harus iya. hati-hati. Nah, memang orang kecenderungan itu mengulang kesalahan ya begitu itu. Dia tahu tidak boleh, iya. Tapi kan dilakuin terus. Tapi kalau orang itu coba dia berpikir, dia dulunya nggak sholat, kemudian tahu kalau sholat itu sholat itu nanti akan mendapatkan pahala terus menerus kan gitu nih. Akhirnya dulunya dia tidak sholat karena hubungannya sholat itu dengan Allah, betul nggak? Betul. Sebenarnya sama, orang yang marah itu hubungannya dengan Allah, tapi bagian neraka gitu loh maksudnya. Orang sholat itu kenapa dia mau sholat? Karena hubungannya dengan surga. Nah, kenapa orang itu masih marah? Dia nggak ngerti kalau hubungan marah itu dengan neraka, itu nggak ngerti. Karena tidak lazim bagi pendakwah itu untuk bilang jangan marah. Nanti kamu kalau marah masuk neraka. Karena kalau jangan marah bagimu surga, itu hanya literatur saja. Jadi orang tidak menerangkan bahwa jangan marah itu benar-benar nanti masuk surga. Sama seperti orang mengerjakan sholat, nanti kamu akan dapat pahala dan insya Allah masuk surga. Sebenarnya itu. Tapi yang kenapa marah tidak lazim? Karena memang banyak pendakwah yang tidak lazim menceritakan tentang kemarahan. Enggak. Padahal marah itu hampir setiap saat. Orang nggak cocok jengkel, orang nggak cocok ini, orang nggak cocok menuduh, marah hatinya. Nah itu sama, kenapa? Karena memang nggak lazim para ustadz itu menceritakan tentang marah, menceritakan tentang suuzon terhadap diri sendiri. Gimana suuzon terhadap diri sendiri? Kan gitu ya? Ya kan ustadznya juga nggak ngerti suuzon terhadap diri sendiri itu gimana. Suuzon terhadap diri sendiri itu umpamanya merasa dirinya tidak bisa menjadi istri yang baik. Nah itu kan suuzon terhadap diri sendiri. Merasa dirinya tidak berguna, lah kan suuzon terhadap diri sendiri. Merasa dia tidak mampu melakukan tugas, kan suuzon. Kalau itu dipikirin terus, nah itu suuzon terhadap diri sendiri. Suuzon yang tidak boleh, apalagi terhadap diri sendiri. Makanya kenapa orang yang suuzon terhadap diri sendiri rata-rata nanti kenanya skizofrenia. Nah ini banyak yang tidak paham. Para pendakwah itu tidak paham karena tahunya itu Islam itu ya sholat, ya puasa, ya ini. Kalau enggak ya cerita tentang fikih-fikihnya ya boleh. Ya memang itu kita butuhkan seperti itu. Tetapi yang untuk sehari-hari umpamanya berkata-kata lemah lembut, itu kan enggak terlalu mendapat loh. Beda, Allah itu menyuruh. Lintalahum, lemah lembutlah kamu kepada mereka. Ini kan perintah, berarti sebenarnya ini ada unsur wajib bagi seseorang muslim itu untuk mengerjakan kelemah lembutan, kan gitu. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Loh, itu kan wajib disuruh oleh Allah Ta'ala. Kenapa orang-orang yang lain itu, ya bukan orang muslim semua, enggak sih, sebagian orang-orang muslim itu enggak mau memaafkan. Yang tahu ya alhamdulillah, kan gitu. Nah yang tidak tahu karena apa? Ya karena memang jarang diungkapkan seperti itu. Berbuat kasar tidak boleh. Kenapa harus kasar? Kasarnya dengan siapa? Dengan kelompok yang lain, muslim yang lain. Kenapa harus kasar? Kenapa harus memfitnah kelompok yang lain? Kan gitu. Betul. Nah ini yang tidak boleh sebenarnya. Wala tajassasu, jangan mencari kesalahan orang lain. Itu dijelaskan dalam Quran. Tapi banyak yang menjelek ya hanya sekedar tahu aja, tapi mengerjakannya jarang.
Bagi orang-orang yang muslim belajar taat beneran, nah dia seperti itu. Tapi kan baru dia saja, yang lainnya belum tentu. Nah inilah yang harus kalau memang mau dakwah ya komplit semuanya, bukan yang salah satu, enggak sih. Nah bagian saya barangkali dakwah saya itu bagian yang akhlak. Tapi bagi orang muslim yang lain akhlak itu tidak dipedulikan. Padahal akhlak itulah yang akan dicatat nanti. Itu tetap akan dicatat. Akhlak itu setiap saat. Ya. Sholat itu hanya 5 waktu. Betul. Hanya 5 menit, kan begitu ya. Akhlak itu setiap saat. Kamu ngomong dengan istrimu berjam-jam, itu dicatat mana yang baik, mana yang ini, mana yang manfaat, mana yang tidak manfaat, itu kan dicatat setiap saatnya. Sebenarnya itu kan pengetahuan itu sudah kamu mengerti, kan gitu. Betul. Momennya kalau istrimu ya insya Allah tahu. Lah jalanin sebenarnya, bukan hanya di sini. Tahu saya itu marah tidak boleh itu di sini. Lah kan nggak ada amalan, kan gitu. Bukan ada setan yang menggoda itu. Kamu salahin setan lagi, cari kambing hitam. Ini sekarang udah paham ya, Cak. Aduh, nggak mau dah jadi. Jangan-jangan nanti ada ujian nanti. Biasanya gitu. Kalau udah merasa paham, tahu-tahu nggak usah ngomong, lewat WA aja bisa marahan. Ya itulah aplikasi. Makanya kalau di hubungan suami istri itu diskusikan dulu, musyawarahkan dulu. Kenapa sih kok momennya kamu itu hobi marah sama saya, kan gitu? Kenapa sih kita ini sering marah? Diskusi di situ itu diskusi. Selama nggak ada diskusi, ya dia akan menjaga sendiri. Istrimu ya asik dengan memorimu. Nah, kamu asik juga dengan memorinya. Jadi kalau mamanya istrimu salah dikit, kamu akan ingat memori yang tidak enak. Ya, itu akan keluar semua. Betul. Si istrimu juga sama. Kalau kamu itu begini, dia akan ingat memorimu semua. Memori yang buruk-buruk. Memori yang buruk-buruk, yang jengkelin itu akan keluar semua. Lah itulah yang sebenarnya dilarang. Kenapa harus memikirkan yang jelek-jelek, padahal kan itu istrimu sendiri, padahal itu kan suamimu sendiri, kan gitu. Betul. Ya, apa ya? Ustaz, menarik nih, kesalahan berulang nih Ustaz. Padahal hidup udah puluhan tahun dengan istri ya. Nah, kita udah mempersiapkan nih. Kalau dia ngomong A, supaya nggak ribut, kita ngomong B. Ternyata dia ngomong C, wah jawabannya bingung lagi nih, berulang lagi salah. Besok lagi, oh iya, berarti ada jawaban lagi supaya nggak ribut. Dia ngomong D, yang memancing marah. Nah, jadi sebenarnya kunci besarnya untuk tidak marah walaupun dia berbagai macam sebab gitu supaya kita marah, supaya kita nggak marah, itu apa tuh Ustaz ya? Supaya nggak berulang. Tapi takutnya karena lupa jadi ngulang lagi. Jadi gini sih. Jadi banyak sebab itu. Umpamanya haji nih, haji itu doa kan, ya Allah jadikan aku orang yang sabar. Loh, dari doa itu aja ketemunya bisa begitu terus loh Ci. Karena selalu minta sabar. Jadi diuji dengan kejengkelan. Nah, setelah Ustadz ngasih tahu kita terapkan nggak doa seperti itu, tapi tetap aja. Oke, satu udah lulus ya, anggap saya nggak lulus. Yang kedua nih, penyerahan kepada Allah Ta'ala itu kurang. Jadi apa sih penyerahan kepada Allah itu begini? Ini kalau ini sudah macam-macam nih. Bentar, penyerahan pada Allah kalau istri ngomel kita diem aja gitu, penyerahan. Enggak seperti itu juga ya. Jadi kalau istri ngomel itu sebenarnya didengerin. Ini ngomelnya di titik mana, kemudian harus dicari. Iya, dicari, nanti dia dikasih tahu di titik kesalahan. Itu aja. Terus kasih tahu. Dengan pada waktu memberikan kesalahan istri, kemudian memberikan solusi dari kesalahan istri itu tidak ada ego di sini. Nah, itu yang tidak ada ego, Ji. Benar-benar tidak ada ego, jadi benar-benar menginginkan istri itu baik. Kan di situ. Nah, inilah yang namanya diserahkan sama Allah. Ini namanya tawakal kepada Allah itu ya seperti ini. Kalau seseorang biasanya kalau ada persoalan dengan pasangannya itu kan ada ego di sini. Ada saya yang merasa benar, saya yang benar kan ada. Saya nggak salah kan ada. Saya benar ada, saya nggak salah juga ada.
Ada juga ego di mana kenapa dia selalu begitu? Nah, itu yang sering itu ego begitu. Sehingga ego yang kenapa dia begitu, muncullah ego kita yang lain gitu. Sehingga maunya menyerang lagi gitu loh. Nah, inilah yang sebenarnya yang harus kita pelajari untuk diri kita, diskusikan. Kenapa ini keluarga kita tidak sehat? Ya kan gitu, tidak sehat di hadapan Allah itu tidak sehat. Jadi kesannya itu ketemu istri atau ketemu suami itu harus diem, karena kalau banyak ngomong ribut nanti. Betul, kan nggak seperti itu. Betul. Iya benar, hidup puluhan tahun ya. Pada hidup kan puluhan tahun. Kalah sama yang baru sebulan. Maksudnya gimana? Pengantin baru tuh senang-senang aja. Itu kan baru sebulan sih. Nanti kan pengalaman yang banyak harusnya lebih baik. Nanti kalau anaknya udah SD tuh Ji, biasanya udah mulai nih. Kadang-kadang belum nunggu SD, istri yang hamil udah mulai nih. Iya, betul. Cari-cari kesempatan yang lain ya. Nah, sebenarnya ini adalah ego kita, kekakuan kita, emosi kita, merasa kita benar, merasa dia salah, merasa saya selalu disalahkan, itu selalu berkecamuk. Dan ini tidak pernah didiskusikan. Kalau itu didiskusikan, benar-benar mencari jalan yang baik, nah Allah pasti akan tahu bahwa umpamanya Haji ini mencoba mencari jalan yang terbaik menurut syariat Islam. Nah, di titik itu nanti akan dilihat oleh Allah Ta'ala. Kalau memang dilalah Haji itu sudah pengen ngasih taunya benar, tidak putus asa, benar ngasih tahu benar terus ya dikasih yang tegas, ya sudah ini tugas. Nah, baru nanti Allah yang ngasih jalan keluarnya. Nah, itulah yang bahaya kalau udah Allah ngasih jalan keluarnya. Nanti kalau istri umpamanya atau suami umpamanya dianggap oleh Allah Ta'ala tidak manfaat, jalan pertama pisah. Walau alam gimana? Karena saya sering mengalami yang seperti itu dengan pasien. Bisa hidup atau bisa mati? Bisa hidup. Bisa ya. Yang kedua bisa mati, bisa hidup. Yang kedua bisa mati. Cuma memang harus serahkan sama Allah Ta'ala. Jangan ada ego, jangan merasa ini enggak. Jangan ngeluh, nggak usah, terus tetap sebagai imam itu seperti itu. Jadi sama seperti kita mendekatkan sholat. Kalau sudah tahu azan kan kita maunya sholat, ya seperti itu. Tegakkan, kalau istri salah ya dinasehatin yang baik seperti itu. Sehingga Allah tahu bahwa kita itu benar-benar menginginkan keluarga kita itu baik. Maunya kita itu baik, dan insya Allah yang kita harapkan itu nanti ketemu di surga nantinya. Kan gitu. Maaf Pak Ustadz, apakah dengan mohon ampun misalnya atas kesalahan itu sama dengan menyerahkan kepada Allah? Memohon ampun itu sebenarnya ya salah satu dasar menyerahkan pada Allah, karena tahu kesalahan, kan gitu ya. Tetapi tahu kesalahan itu kan dijelaskan juga bahwa tahu kesalahan itu sudah baik. Kemudian yang harus diketahui adalah hidup ini adalah ujian. Rentetannya ya? Rentetannya kan begitu, kamu mohon ampun itu sudah benar. Kamu bersyukur sudah benar, tapi hidupmu itu ujian. Jangan dipikir sekarang mohon ampun, besok enggak ada ujian, enggak bisa. Enggak mohon ampun lagi, bukan bisa. Begitu. Uang kamu itu sekarang mohon ampun, tidur, mohon ampun selesai tidur. Bangun itu yang kamu lihat istrimu, itu ujian pertamamu ya itu. udah bisa marah atau enggak marah? Bisa marah atau tidak marah gara-gara mandi, kan gitu bisa. Udah itu. Lah kan gitu. Ya. Cukup. Bener. Gara-gara mandi aja itu bisa ribut. Bener. Padahal kamu itu malam itu sudah mohon ampun. Loh, kenapa kamu ulangi, kan gitu. Betul. Iya loh, betul itu. Kan gitu. Sama si istri itu juga melihat suami ujian. Kenapa kalau saya lihat suami saya itu pengennya nyuruh gitu. Itu ujian, itu bener banget tuh. Kayak karyawan tokonya sebenarnya. Itu sama dengan itu, apakah itu sama dengan kesalahan yang diulang-ulang juga Pak? Sama, kan nyuruh sama. Itu juga ya? Kan sama. Kan kalau nyuruh itu kan minta tolong dalam kondisi dia sibuk, kan boleh. Tapi kalau dia nggak sibuk, lah kan yang disuruh itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan dia lagi. Loh, kan lucu. Dan itu bukan sehari, 2 hari, atau sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, 100 kali, enggak, terus. Dan itu puluhan tahun itu gitu loh. Nah, itu kan kesalahan yang diulang-ulang sebenarnya. Berusahalah untuk memahami bahwa kesalahan itu jangan diulang, itu harus difahami, benar-benar difahami.
Sama seperti kita melakukan sholat. Kenapa sholat diulang? Karena ada pahalanya. Tahu jelas. Tapi tidak marah itu ya berpahala. Kenapa itu diulang? Karena ujian itu terus menerus. Lah sholat itu kenapa kok jarang ada yang bosan? Karena jarang ada yang ganggu kalau sholat. Nggak ada ujiannya kalau sholat, Pak Ustaz? Ya ujiannya paling lupa mikir kemana-mana. Itu ujian sholat kan seperti itu ya. Ujian di dalam sholat. Ujian di dalam sholat, iya. Makanya kalau marah itu kan ujian di dalam hidup. Oh iya. Iya kan? Ujian di dalam hidup. Jadi kalau kamu bangun, kamu lihat istrimu. Lebih lama ujian di dalam hidup ya. Iya. Iya. Kalau sholat hanya beberapa menit, nggak ada yang ganggu kan gitu. Kalau hidup itu kan istri aja ganggu. Coba kalau kamu sholat sama istrimu. Umpama ya. Kalau kamu sholat, ini sama-sama gini loh maksudnya. Kalau kamu sholat sama istrimu, ganggu nggak istrimu? Enggak. Kamu ganggu istrimu nggak? Ya enggak, lagi sholat kan, Ustaz? Kan saya kasih tahu, kalau kayak ujian hidup, wah, lah kan itu ya benar, saling masuk itu ya. Kan merasa ini tidak ibadah, hidup itu merasa tidak ibadah. Salahnya di situ ya Pak Ustaz? Disitulah banyak orang yang salah, kan merasa hidup itu biasa, hidup itu cuma nyari uang. Enggak. Makanya hidup itu betul-betul letakkan pada Allah Ta'ala. Hidup itu dikerjakan untuk akhirat. Salah satunya kalau ada masalah, letakkan untuk akhirat. Apa kalau ada masalah? Diskusi, musyawarah, itu akhirat. Kalau ada kejengkelan di titik itu, cobalah istighfar. Istighfar itu akhirat. Wih, kalau saya pikir-pikir, kalau selesai masalahnya, bersyukur. Syukur itu akhirat. Kan seperti itu. Jadi rasa terbelenggu hidup kalau saya. Lah memang betul. Boleh nih kok enggak berani. Istilahnya kalau orang benar-benar takwa kepada Allah Ta'ala, hidup di dunia itu seperti penjara. Jadi begini nggak boleh begini. Tapi nanti kalau itu sudah dikerjakan setiap harinya, ya nyaman gitu loh. Jadi kayak batal semua gitu loh. Gimana tuh? Kalau kita melakukan kesalahan berulang, ya sebenarnya Allah lagi memberi kesempatan kita untuk lulus gitu loh. Dari yang selalu gagal selalu diulang lagi ujiannya biar kita lulus. Ternyata kita nggak lulus. Sih. Tapi kadang sekali nanti lulusnya sih. Dari ujian yang banyak sekali yang lulus mati. Itu namanya nggak lulus abadi. Abadi ya benar. Jadi ya jangan sampai itu kan belajar untuk memperbaiki perilaku kita yang mencontoh Rasulullah ya. Ya harus benar-benar jadi difikirin. Jadi yang namanya muhasabah itu ya terus menerus setiap saat. Kemudian ketemu kenapa saya itu selalu mengulang ya kesalahan ini. Kenapa? Itu dicari. Nah, kalau seperti ini kan saya menjelaskan karena tidak ada musyawarah, tidak ada diskusi dengan pasangan atau dengan orang lain. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Diskusi itu memang penting dalam suatu keluarga dan memang dibicarakan. Kalau enggak ya sama-sama diem. Jadi hidupnya malah menjaga untuk tidak marah padahal emosi itu ada di sini berkecamuk, istilahnya bom atom, bom waktu yang mau meledak istilah. Nah itu bisa aja nanti kamu itu pesen gorengan salah itu bisa ribut kok, hanya gorengan umpamanya. Saya lagi menganalogikan masalah itu dengan sesuatu ujian. Jadi kalau Ustadz bilang diskusikan, musyawarahkan, jadi diskusikan antara pembuat soal dengan orang yang mau jawab soal untuk mencapai jawaban yang benar gitu loh. Bener. Cuma bedanya hidup ini patokannya agama. Tapi kalau haji tadi kan yang bikin soal dengan yang menjawab soal itu hanya nilai. Nah, nilai itu sama seperti kalau kita hanya mengingat di sini. Itu masih bisa. Ini kalau memang ini belajar beda ya. Kalau belajar beda karena yang diuji adalah kepandaian ininya. Tapi kalau hidup kan enggak. Jadi kalau mamanya yang suami nguji istrinya, kapan istrinya bisa masuk surga? Lawang istrinya diuji terus sama suami, lah
Akhirnya kan istrinya emosi, marah dan sebagainya. Nah nanti gantian sama suaminya yang uji. Ini walaupun dia nggak marah, tapi dia merasa pintar. Sama-sama nanti masuk nerakanya. Nah, itu pentingnya musyawarah tadi, istri sama suami dudukkan masalahnya. Nah itu tadi. Nah itu maksud saya. Jadi sama seperti tadi pembikin soal sama menjawab boleh, tapi jangan di tempat ujian gitu loh. Itu merasa pintar ini yang bikin soal nih. Ya kan gitu. Jadi intinya adalah diskusikan. Kalau itu persoalan dengan istri atau dengan suami, diskusikan yang baik. Semuanya dua-duanya mengarah pada Allah, mengarah pada syariat agama Islam yang jelas. Kemudian kalau ada kesalahan, yang satu memaafkan, satunya lagi selalu meminta maaf. Terus saja seperti itu nanti nyaman. Karena yang jelas itu suatu ketika kalau mamanya tuh, nih, suatu ketika istrimu itu salah dikit, kemudian kamu udah jengkel nih, wah itu diulang, tiba-tiba istrimu terus diem, terus kemudian pegang tanganmu terus minta maaf, tuh aku tadi salah, aku minta maaf ya, lillahi ta'ala. Gimana coba perasaan? Nangis saya. Hah? Pasti terenyuh itu ya. Nah, cuma itu kan belum pernah terjadi yang seperti itu. Pernah sih Pak Ustadz. Tapi kenapa diulang lagi? Nah itu kan masalahnya itu. Kan itu yang jadi pertanyaan terus. Jadi ini Pak Ustadz, mohon maaf, mohon koreksi ini. Diskusi itu pada saat itu bentrok apa nanti setelah itu Pak Ustadz? Ya jangan pas bentrok lah, tapi pas nyantai aja. Pas nyantai makan apa yang disukain istrimu apa namanya? Musangking kamu beliin mamanya. Nggak sanggup. Ajak ke rumah Pak Ustadz aja ya. Iya Ji. Ada musangking separuh nggak gitu? Kalau enak itu kan ngobrolin yang tidak enak, ngobrolin di situasi gitu, enak. ya. Itu kan nanti akan ketemu apa sih, kan tanya di situ itu. Ada pertanyaan, ada ini, akhirnya itu nanti akan ketemu simulasinya. Yang dulunya jaim, ya jaim kenapa nggak ditanyain kalau pas ada orang yang paham? Tanyain di rumah, ya berantem. Betul. Kan gitu. Ya itu juga yang ditakutin kan. Maunya diskusi, ujung-ujungnya udah melengos. udah nyuruh balik ke Jakarta lagi nanti. Jadi intinya adalah diskusikan persoalan. Dengan itu nanti kan kita sendiri belajar untuk tidak mengulang kesalahan. Belajar karena inget terus, belajar tidak mengulang. Apalah di situ ada kekakuan, ada emosi, ada egois, ada menyalahkan, ada banyak di titik-titik itu. Nah bisa aja umpamanya istrimu tuh ngambek itu gara-gara kekakuan muncul. Kan gitu, bisa aja. Yang paling sering emang itu yang dikatakan. Sampai bingung saya, kaku yang mana lagi? Katanya cara ngomong. Lah kan diskusi yang mana nih, kan gitu, harus terbuka. Ya insya Allah dengan seperti itu nanti akan muncul kita itu untuk tidak mengulang. Amin. Ya tidak mengulang lagi, tidak mengulang. Insya Allah kalau memang kita mau belajar. Jadi insya Allah kalau sholat itu sudah mulai tertib, istiqomah, kerjakan terus menerus dengan lebih khusyuk. Insya Allah seperti itu, lebih tumakninah. Insya Allah mudah-mudahan itu bisa lebih khusyuk, tumakninah, kemudian ngaji juga sama, seperti kemudian kehidupan sehari-hari juga sama, perbaiki semuanya. Jadi kita itu baca Quran itu juga ujian gimana? Nah, nanti kita merasa kalau ada orang yang belum baca Quran, kamu udah baca Quran belum? Nah, itu pertama kali itu ujiannya. Merasa apa itu? Merasa amalnya lebih daripada orang yang kita omongin sebenarnya. Nah itu ujian sebenarnya. Apakah itu tidak menjadikan ujub, riak, sombong, bangga? Ya itu awalnya ya begitu. Makanya ilmunya itu kamu itu baru ilmu baca Quran. Jadi harus hati-hati. Mending baca Quran, kemudian baca tafsirnya, kemudian pahami si Quran. Kalau tidak tahu tanya dengan guru-guru yang paham, tanya sehingga itu akan menjadi ilmu. Ilmu itu kerjakan satu persatu, ayat demi ayat. Nah di titik itulah itu akan menjadi amal soleh. Kalau kamu kerjakan ikhlas lillahi ta'ala. Kalau mengerjakan itu kan tidak ada orang yang tahu. Iya kan? Kalau ibaratnya kalau ada orang udah azan, kamu menuju masjid, kemudian ada orang tahu kamu itu Islam, gak kenal, yuk ke masjid yuk, dia jawab apa aja udah nggak usah didengerin. Nggak usah, orang Islam kok nggak mau sholat di masjid, nggak perlu itu. Nah itu kan merasa kamu itu lebih alim kan, nggak usah biasa, yuk ke masjid yuk, cukup.
Dia ngomong apa nggak usah didengerin, cukup itu aja. Besoknya lagi yuk ke masjid, yuk. Dia ngomong apa nggak usah didengerin, sesekali dengerin nggak apa-apa. Nggak taunya, Pak Tung, saya nggak punya sarung. Nah, kasihlah. Nggak taunya berapa kali tanya cuma, Pak Tung, saya nggak punya sarung, saya celana pendek. Oh ya, beliin kan gitu. Hari gini ya. Kenapa? Hari gini nggak punya sarung. Loh, siapa tahu memang iya. Iya benar, dia punyanya celana yang bagus-bagus, sarung nggak. Ya, insya Allah seperti itu. Belajarlah terus-menerus untuk berubah, untuk tidak melakukan suatu kesalahan terus-menerus. Karena itu juga sama, jadi istilahnya taubatan nasuha itu adalah taubat yang betul-betul berjanji untuk tidak dilakukan. Tetapi kenapa dilakukan terus? Nah, itulah PR-nya kita sebagai seorang Islam. PR itu terus-menerus harus kita lakukan. Seistiqomah kalau kita sholat, seistiqomah kalau kita baca Quran, istiqomah kita itu berpuasa, ya berbuat tidak baik ya harus benar-benar istiqomah untuk tidak dilakukan terus-menerus. Lakukanlah yang berbuatan baik terus-menerus. Insya Allah mudah-mudahan itu menjadi hidayah bagi kita, amin, sehingga amin, kita amin. menjadi orang yang insya Allah digolongkan takwa oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak penjelasannya Pak Ustadz. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, begitu tadi penjelasan guru kita Pak Ustadz Danu, agar kesalahan itu tidak terus kita ulang-ulang kita lakukan. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan dalam video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.